Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaqa. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah di salah satu dari rumah-rumah Allah, yaitu Masjid Al-Burhan di kota Surabaya. Saya kesini sebenarnya bukan Surabaya, aslinya saya undangan ke Lumajang, tapi karena sesuatu dan hal akhirnya datang lebih awal. Terus mulai dikasih tahu ke sana kemari saya ada di sini. Nah, ini jadwal mendadak ditodong oleh Ustaz Syarif Baswedan, dan akhirnya saya iakan untuk pada malam hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah, karena ini juga sekedar jadwal tambahan, kemudian saya harus jaga kesehatan, karena jangan sampai nanti KO duluan di Surabaya, padahal yang undang ini Lumajang, Situbondo, Probolinggo, diforsir di tempat yang datang sebelumnya, nanti malah KO di tujuan aslinya. Jadi pada malam hari ini mungkin materi tidak saya panjang lebarkan, hanya sekedar memberi contoh-contoh. Bila ada dalil-dalil yang sebatas kebutuhan saya berikan, bila saya anggap jelas maka saya sekedar memberikan contohnya saja. Jamaah yang dirahmati Allah, bila jamaah mau mencatat, alhamdulillah. Kalau tidak mau mencatat, catatlah. Ya. Jazakumullah khair. Tadi malam saya memberi beberapa alternatif tema. Ada yang berkaitan dengan akidah dan manhaj, ada yang berkaitan dengan fikih, dan ternyata tema yang diambil, kata Ustaz Syarif Baswedan, adalah tema ini, berjudul orang tua toksik. Toksik itu mungkin secara bebas kita artikan beracun. Jadi bisa dibilang, apa yang akan saya sebutkan nanti contoh-contoh orang tua beracun. Ya. Langsung saja, orang tua beracun. Nomor satu, orang tua perokok, karena memang membawa racun. Benar toh? Selesai toh? Nah, jelas sudah. Orang tua racun yang pertama adalah orang tua yang perokok, karena dia membawa racun ke dalam rumahnya. Kita semakin miris lagi kalau kemudian yang merokok ini misalnya bapaknya sambil membonceng anaknya yang kecil, di belakangnya, tepat di belakang anaknya ada istrinya, sehingga sepanjang jalan orang tuanya si bapak ini merokok, kemudian asapnya dikenakan kepada anaknya, istrinya. Orang tua apa nih kalau bukan orang tua pembawa racun? Karena saya pikir lepas dari ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan itu haram, ada yang mengatakan itu makruh, tapi tidak ada yang berselisih pendapat tentang bahwasanya di dalam rokok itu ada asad zat yang sifatnya racun. Nah, lagi pula nanti kalau kita mau kita lebarkan sedikit tentang hukum, ya, memang ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan rokok itu hukumnya makruh, dan biasanya yang berpendapat seperti ini adalah ustadz-ustadz yang juga merokok. Ada pun yang mengatakan, ataupun pendapat satu lagi mengatakan bahwa hukumnya adalah haram, dikarenakan berbagai dalil, seperti kata Nabi SAW, la tarar wa la dirar. Kalaupun ada yang mengatakan rokok itu makruh, soalnya bagaimana kita mau mengharamkannya? Karena kan di zaman Nabi nggak ada rokok. Maka kita jawab, mari kita bayangkan kalau seandainya benar-benar ada yang jual rokok di zaman Nabi. Kan Anda beralasan tidak ada yang jual
Tidak ada rokok di zaman Nabi, sehingga tidak boleh diharamkan. Nah, mari kita membayangkan seandainya ada warung di rumah di zaman Nabi yang jual rokok. Kira-kira konsumennya itu siapa? Apakah terbayangkan dari seorang muslim apabila Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman mau masuk ke masjid, mereka ngerokokan dulu di luar masjid? Nanti sudah habis rokoknya, baru kemudian diinjak di depan masjid, sehingga puntung rokoknya ada berserakan di hadapan masjid. Kemudian masuk ke dalam masjid, iqamat, lalu Nabi SAW masuk dan mengimami. Bagaimana kalau seandainya dibayangkan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, dan lain-lain, misalnya mereka sedang rapat untuk membunuh Nabi sambil makan kacang garing plus sambil ngerokok, kopi hitam, dan main domino. Mungkin terbayangkan. Sehingga sangat kita mungkinkan kalau seandainya pun ada di zaman Nabi SAW yang jual rokok, mungkin para konsumennya adalah orang-orang yang jelek di zaman Nabi. Lanjut, yang kedua. Orang tua toksik yang kedua, yang memberikan racun kepada anaknya, adalah orang tua yang sulit mengendalikan emosi, yang kerjaannya hanya sekedar marah, kasar. Kalau ada apa-apa reaksinya berlebihan, dramatis kalau seandainya ada kesalahan pada anaknya. Tidak cenderung mereka suka melakukan kekerasan. Ini orang tua toksik yang kedua. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, apa racunnya yang dibawa? Maka jawabannya yang pertama, racun yang ditularkan kepada anak ini adalah anak itu akan menggunakan cara yang sama nanti ketika dia besar. Jangankan nunggu dia besar, dia kecil pun mungkin dia akan melakukan yang sama. Contoh, orang tua yang suka melakukan pukulan di dalam rumahnya, mungkin anak-anak itu juga tukang pukul di sekolahnya. Bapak-bapak pernah lihat ya orang rabies? Orang kena rabies, efeknya seperti apa? Saya pernah lihat di YouTube. Rabies itu, kalau dia sudah mencapai otak, nanti si pasien ini bisa jadi akan melakukan hal-hal yang mirip dengan si penggigitnya. Bisa jadi dia menjulurkan lidahnya, bisa jadi dia mengeluarkan suara sebagaimana si penggigitnya. Saya pernah lihat di beberapa pasien rabies yang ada di YouTube, dia sampai keluar guk-guknya pun keluar. Kita mungkin bisa bilang efek dari toksik yang kedua ini mirip seperti virus rabies, di mana anak hanya akan mengeluarkan reaksi-reaksi sama seperti yang dicontohkan oleh orang tuanya. Yang ketiga, orang toksik yang ketiga, komunikasi di rumah hanya satu arah, seperti bos dengan karyawannya. Di rumah hanya ada aturan dan perintah, sehingga di rumah hanya ada dua orang dewasa yang tak suka kalau dibantah. Dia suka melakukan kontrol terhadap anaknya dengan ketat. Apa yang harus dilakukan anak, kapan, bagaimana caranya, harus sesuai dengan yang mereka mau. Ini sebenarnya juga racun dari orang tua kepada anak-anaknya. Kalau ada yang bertanya, apa efek racunnya ini Ustaz? Kalau orang tua di rumah hanya komunikasinya satu arah, seperti bos dengan karyawan. Di antara efeknya adalah anak itu tidak punya alternatif untuk memilih apa yang sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan, kemampuan. Anak hanya tahu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Anak juga menjadi kurang inisiatif, karena segala sesuatu biasanya menunggu perintah. Gak pernah mereka bergerak sendiri sesuai dengan kemauan sendiri, dikarenakan segala sesuatunya terbiasa dengan perintah orang tuanya. Oh ya, jamaah yang dirahmati Allah, mungkin sebagian dari jamaah ada yang berkata,
kayaknya bukan usia saya deh. Mungkin ini beberapa contoh yang sudah saya sebutkan lebih cocok kalau anaknya masih masih usia 2 tahun sampai usia 10 tahun. Mungkin dari jamaah ada yang anaknya sudah SMP, SMA. Maka saya katakan bisa jadi nanti kalau bapak-bapak atau ibu-ibu sudah menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek, bisa jadi toksik ini keluarnya bukan dari orang tua, tapi dari kakek nenek. Karena ada kalanya di rumah itu yang mempengaruhi justru bukan orang tua, melainkan kakek nenek. Misalnya orang tuanya bekerja, bapaknya bekerja, ibunya bekerja, lalu anak-anak biasanya dititipkan kepada orang tua atau mertua. Nah, kadang-kadang materi yang saya bawakan seperti ini pun hendaknya diperhatikan oleh setiap kakek dan nenek. Hal yang toksik yang keempat. Ini saya tidak punya nomor, jadi nanti siapa tahu saya bertanya ke jamaah nomornya ya. Yang keempat adalah orang tua yang selalu fokus dengan kelemahan anak. Fokusnya sama kelemahan anak. Dan orang tua yang seperti ini ada efek racun yang dia berikan kepada anaknya. Di antaranya, anak yang selalu disebutkan tentang kelemahan-kelemahannya, biasanya nanti lama-lama akan menjadi anak yang minder dan rendah diri. Efek yang lain, anak itu merasa dirinya tidak punya kelebihan apapun. Dia jadi susah untuk mengenal potensi dirinya. Dan cenderung kurang percaya diri dan lama-lama jadi sulit bergaul. Ya, ini misalnya orang tua yang misalnya kalau di sini kan mungkin rata-rata sudah ikut pengajian ya. Anggaplah anak-anaknya itu sekolahnya di sekolah tahfiz. Ternyata kemampuan menghafalnya tidak seperti kemampuan teman-temannya yang lain. Sehingga kadang-kadang misalnya di satu kelas anak yang lain sudah anggaplah misalnya sudah juz 3, anak kita masih juz 1,5. Lalu orang tuanya selalu mengatakan tentang kelemahan anaknya. Oh, ini memang hafalannya kurang. Ya, ini memang anak saya itu tidak tahu apa yang kurang dari dia ini ya. Sudah dibelikan susu, sudah dikasih Scott Emulsion. Ini memang tidak tahu kenapa ya, kok bodoh betul gitu ya. Gitu. Kalimat-kalimat seperti ini yang mungkin kadang-kadang reaksi anak hanya bisa terdiam, itu akan membuat dia lama-kelamaan merasa aku ini bukan siapa-siapa, aku tidak punya kelebihan apapun yang bisa dibanggakan orang tua aku. Dan kita nanti dapati ketika sudah mulai SMP, SMA, dia cenderung di kelas misalnya sendirian, nggak ada teman. Dia malu untuk bergaul karena dia merasa bahwa dirinya tidak punya apapun yang bisa dijadikan bahan untuk bisa bergaul dengan orang lain. Yang kelima adalah yang sebaliknya. Orang tua yang model yang kelima sebaliknya dari nomor 4. Bila yang nomor 4 itu adalah fokus pada kelemahan anak, maka yang kelima ini adalah selalu membanggakan anak. Ini juga termasuk racun yang lain pada diri anak. Manakala orang tua selalu membangga-banggakan kelebihan anaknya. Seperti suka menyebutkan anaknya itu ranking, menyebutkan tentang prestasi hafalannya, tentang kemenangannya, tentang juaranya, tentang skillnya, tentang bla bla bla. Yang parah lagi kadang-kadang dilakukan ini di hadapan anak. Ya, kadang-kadang misalnya orang tuanya itu membanggakan anak ini dan anaknya hadir di hadapannya. Disebutkan, oh anak saya ini Masya Allah ini paling pintar nih pondok. Ini yang sudah hafal sendirian nih. Yang lain teman-temannya itu baru juz 5, dia sudah 10 juz. Memang ini Masya Allah ini gitu ya. Dan ini racun yang lain. Apa efek dari racunnya? Dari kalimat-kalimat orang tua yang suka membanggakan anaknya ini. Di antaranya, anak itu menjadi sombong dan bangga diri. Anak ini suka dengan yang namanya bangga diri dan sombong.
Kemudian anak itu jadi susah menerima masukan karena terbiasa dibanggakan. Efek yang lain adalah susah kalau mendapatkan kegagalan. Tidak bisa mudah menerima apabila terjadi kegagalan karena selalu dibanggakan. Tidak suka apabila ada pesaing. Dan orang yang suka merasa tersaingi dalam berbagai hal, itu biasanya nanti berefek pada ketidakikhlasan. Contoh, apabila nanti ternyata dia besar, dia jadi dai, jadi seorang ustaz, dia melihat orang-orang yang seperti dirinya seperti kompetitor. Kalau sudah yang lain terlihat seperti kompetitor, maka dia akan merasa dakwah ini adalah ajang bersaing dengan yang lain. Ujung-ujungnya, dia senang kalau dibanggakan, dia senang membanggakan dirinya, dia senang kalau banyak pengikutnya, dan dia nggak suka kalau orang lain ngaji sama yang lain. Ya, karena apa? Muncul ketidaksenangan terhadap prestasi orang lain. Ya. Racun ini juga bisa punya dampak seperti menjadikan si anak ini suka menumpukan kesalahan kepada orang lain. Bila kesalahan itu terjadi dilakukannya, maka dia tidak suka kalau dia yang dijadikan tumpuan kesalahan. Maka nanti dia akan salahkan ke orang lain karena dia merasa bahwa dirinya punya banyak kelebihan. Efek yang lain adalah dia suka ngeles kalau dikritik. Kalau kemudian dia memang melakukan sebuah kesalahan yang sebenarnya gampang, tinggal mengatakan, oh ya saya salah. Dia akan lebih mudah untuk mengatakan, oh enggak, sebenarnya kejadian bukan gitu. Sebenarnya begini. Yang intinya sebenarnya hanya sekadar membela diri saja. Ini efek dari orang tua suka membanggakan anaknya. Ada cara. Berikut ini saya beritahukan ada beberapa alternatif apabila kita mendapati suatu hal yang membanggakan pada anak kita dan kita ingin mengekspresikan di depan dia. Boleh dicatat? Seperti misalnya orang tua mengatakan begini, ya anaknya pulang. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Oh sudah pulang ya. Umi, ada punya kabar gembira. Apa itu? Ada juara umum di sekolah. Nilainya paling tinggi. Kalau orang tua yang model kelima yang toksik ini mungkin nanti besok ketemu dengan sepupunya, ketemu dengan siapa-siapa kan ceritain nih. Oh ini paling hebat nih di sekolah kemarin dia juara umum bla bla bla. Caranya waktu dia memberitahukan tentang prestasinya, kita bilang gini, Masya Allah, Alhamdulillah, siapa yang memberikan kepintaran kepada adik seperti ini ya? Kalau kita di zaman sekarang mungkin akan lebih banyak mengatakan, Masya Allah, siapa sudah yang paling pintar ini? Yang ditujukan oleh dirinya. Pertanyaan ini, siapakah yang paling pintar? Jawabannya, dia akan menjawab apa dalam hatinya? Aku yang paling pintar. Memang yang paling hebat, anak paling hebat sedunia ini sudah. Siapa ini? Siapa bapaknya ini? Siapa mamanya ini? Gitu kan? Sepaket. Anaknya merasa bangga dirinya, orang tuanya merasa aku ini anak yang orang tua yang mencetak anak ini. Coba kalau diganti kata-katanya, Alhamdulillah, siapa yang sudah memberikan kepintaran kepada adik ini? Jawabannya, Allah. Alih-alih membanggakan anak, kita bilang Alhamdulillah, Allah sudah memberikan kemudahan kepada adik mendapatkan prestasi. Supaya dengan itu, dia akan menyadari bahwa sampai kapanpun, kalimat orang tuanya ini akan membantu dia sadar. Setiap pencapaian yang dia dapatkan, itu semua hanya dari Allah, bukan dari dianya. Kita dapati orang di zaman sekarang, itu sangat mudah menyandarkan segala sesuatu pada dirinya. Ya, misalnya dia bilang, ini dulu komplek ini gak ada masjidnya. Ini kalau bukan saya dulu yang pertama kali bikin proposalnya, gak ada masjid di sini. Padahal bukan dia itu cuma sekedar sebab saja. Alhamdulillah dakwah sekarang ini merebak di kota Surabaya. Kalau bukan dulu saya yang memulainya di sini, alhamdulillah pesantren ini sekarang besar. Masjidnya juga Masya Allah jami besar.
Kalau bukan dulu saya itu merintis dari yang saya lagi, dikit-dikit saya lagi. Ya. Sehingga akhirnya itu akan membuat orang itu merasa segala sesuatu itu karena sebab dirinya, bukan karena sebab Allah. Itu bisa jadi bermula dari kebiasaan waktu kecil, orang tua apa-apa. Siapa yang dibanggakannya? Anaknya. Sehingga anak ini juga terlatih di kepalanya, terbentuk mindsetnya, aku. Kalau bukan aku, seperti ini. Toksik yang ke berapa? Yang keenam. Toksik model yang keenam adalah gengsi mengekspresikan kasih sayang atau cinta kepada anak, baik dengan gestur maupun dengan ucapan. Gengsi mengekspresikan kasih sayang kepada anak, baik dengan gestur maupun ucapan. Kita kalau di Indonesia mungkin tidak terbiasa dengan ucapan. Kayaknya kalau orang Jawa bilang wagu ya. Agak wagu, wagu itu apa? Kikuk. Ya, agak kikuk. Kalau seandainya kita mengatakan, "Mah, aku cinta sama mama." Itu jarang, susah itu ngomongnya gitu. Kita mungkin tidak terbiasa karena memang orang tua kita dari zaman dulu tidak terbiasa untuk ngomong kayak gitu sama kita. Maka kita pun kepada anak kita juga tidak seperti itu. Ya, tapi paling tidak dengan gestur. Ya, dengan memeluk, menggendong, kemudian menggoyang badannya. Ada sebagian orang tua yang jangankan pakai kata-kata, pakai gestur badan pun tidak. Seperti tidak pernah mencium anak. Ketika anak berprestasi misalnya atau pulang sekolah, tidak pernah dipeluk, tidak pernah dicium pipinya. Ya. Karena apa? Bisa jadi karena gengsi. Apa efeknya? Apa pengaruh dari racun ini? Di antaranya adalah anak kurang dapat kasih sayang. Anak pun tidak terbiasa menyayangi. Yang kadang-kadang nanti akhirnya menjadi penyesalan adalah manakala anak itu sudah besar, orang tuanya tidak mendapatkan kasih sayang dari anak-anaknya. Karena anak memang tidak terbiasa menyayangi dan disayang. Mas, usianya berapa mas? Orang tuanya di mana? Di Surabaya. Kapan terakhir kalian tuh mencium bapak antum? Sudah lama, padahal serumah. Tapi di kota Surabaya. Saya juga nggak serumah sama orang tua saya. Sudah lama, kira-kira kapan? Lebaran? Lebaran. Kalau ketemu nggak terbiasa. Hanya cium tangan mungkin? Cium pipi tidak. Ya. Kalau mencium orang tua di hadapan masyarakat gitu, di hadapan tetangga gitu, wagu itu bapak antum apa bapak tetangga rasanya? Rasanya apa? Kayak orang tua orang lain. Orang tua sendiri. Saya pernah tanya di sebagian kajian, saya pernah posisinya kayak gini. Kapan terakhir kalian antum cium orang tua antum? Dia bilang waktu kecil. Kalau sekarang enggak, karena enggak biasa. Kenapa enggak biasa? Orang tua antum dari kecil enggak biasa mencium antum. Iya, enggak biasa. Efeknya anak dengan orang tuanya ketika mereka sudah dewasa itu punya dinding, punya jarak. Karena tidak terbiasa. Teman-teman mungkin ada yang pernah lihat video saya beberapa minggu yang lalu. Itu bapak saya ada di situ. Saya main gini nih. Ada tahu? Coba ikuti saya. Coba ikuti saya. 1, 2, 3, 4. Bisa. Saya bikin mainan gitu sama bapak saya. Kemudian saya syuting, lalu kemudian saya sebar di medsos. Saya ingin memberikan ada 2 sudut pandang. Sudut pandang sebagai anak adalah
Selama kamu masih punya orang tua, manfaatkan waktu. Begitu nanti mereka sudah wafat, kamu merindukan masa-masa itu. Kamu tidak akan lagi merindukan airnya kecuali kalau sumurnya sudah kering. Baru kamu akan merindukan, dulu orang tuaku waktu masih ada, saya sibuk kerja, saya nggak pernah bareng sama mereka. Sudut pandang yang kedua, Anda kepada anak-anak. Sedari kecil biasakan untuk dekat sama dia. Supaya nanti di masa-masa tua, Anda dengan anak-anak itu akan bisa selalu lengket, ada bondingnya. Saya ini sekarang kemana-mana suka sama bapak saya, mama saya, istri saya. Bagi sebagian anak-anak mungkin yang di usia-usia saya, mungkin lebih senang jalan-jalan itu sama temannya. Lebih senang jalan sama asistennya. Kalau ada daurah-daurah mungkin lebih enak kalau jalannya sama ya teman-teman yang bisa ngopi, bisa ngobrol, bisa ketawa-ketawa. Mungkin ada yang berkata, jalan sama orang tua, apa enaknya? Biasanya garing. Biasanya nggak ada enaknya jalan sama orang tua. Ya kalau ada anak muda ngumpul sama anak muda, bawa bapaknya, bokapnya itu ganggu aja di sini. Buat apa dia dibawa ke sini? Ya kan? Sedangkan kita tidak, karena kita sudah terbiasa sedari kecil punya bonding dengan orang tua, sehingga di masa-masa tua justru kadang-kadang lebih enak, jauh lebih enak untuk jalan sama mereka, family time sama mereka, ketimbang dengan teman-teman. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, pernah suatu hari Nabi SAW sedang mencium anak, yang tepatnya adalah mencium cucu, yaitu Husain. Maka ada sahabat Nabi namanya Al-Aqra' bin Habis. Jemaah mungkin sudah sering dengar hadis. Al-Aqra' bin Habis ini mengatakan, Inna li 'asharatan minal walad, ma fa'atu hadha bi wahidin minhum. Ya Rasulullah, saya punya anak 10 orang. Tidak ada satupun yang saya cium. Yang kayak Anda lakukan kepada Husain ini belum pernah saya lakukan. Maka Nabi SAW mengatakan, Malam yarham la yurham. Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, maka dia pun tidak akan disayangi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kasih sayang itu juga akan berdampak kepada kemampuan seseorang untuk menyayangi dan disayangi. Apalagi kalau itu kita lakukan kepada anak-anak. Itu dapat pahala. Bermain bersama anak, lengket sama anak, menciumnya, memeluknya, itu dapat pahala. Dan tadi saya sudah bilang, di antara dampak racun apabila seorang bapak dan ibu tidak punya bonding dengan anak-anaknya dari masa kecilnya, yang kita khawatirkan adalah ketika anak-anak itu sudah besar, maka anak-anak tidak punya rasa sayang kepada orang tuanya. Mungkin ada yang berkata begini, tapi kan kita di Indonesia ini tidak terbiasa mengucapkan aku sayang, engkau kesayangku, I love you. Kita tidak terbiasa karena kita orang Indonesia. Maka kita jawab, kita tidak mesti jadi orang Indonesia. Untuk mengungkapkan rasa sayang itu kita tidak mesti jadi orang Indonesia, kita cukup jadi orang Islam. Karena di dalam Islam ada sunnahnya untuk mengungkapkan rasa sayang. Bukankah Nabi SAW pernah suatu hari bersama seorang laki-laki, kemudian ada laki-laki lain yang datang melintasi mereka berdua, maka laki-laki yang di dekat Nabi mengatakan begini, Ya Rasulullah, demi Allah, laki-laki ini sangat kucintai karena Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, A'alim tahu. Sudah kamu beritahukan kepada dia bahwa kamu mencintainya karena Allah? Dia bilang, belum. Maka Nabi SAW mengatakan, Alimhu, kalau gitu kasih tahu dia. Maka laki-laki yang di sebelah Nabi ini segera menyusul laki-laki yang sudah lewat tadi. Disusul lalu kemudian dia berkata, Ya akhi, aku mencintai engkau karena Allah. Inni uhibbuka fillah. Maka laki-laki itu membalas, Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah yang kamu mencintai aku karenanya juga mencintaimu. Kita nggak mesti jadi orang Indonesia untuk mengungkapkan rasa sayang. Kita cukup menjadi orang Islam yang kemudian menjalankan sunnah. Apa di antara sunnah Nabi? Yaitu mengungkapkan rasa sayang. Ya, kepada anak-anak kita bilang, ini ayah sayang betul sama anak ini, sama kakak ini. Apalagi kakak ini sudah
rajin membantu Umi, kakak ini suka membantu Umi nyayangin adik, diungkapkan. Ya. Sehingga dengan itu anak-anak itu merasa, ya ibaratnya hatinya itu adalah sebuah kantung. Kantung itu diisi dengan kalimat cinta, 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 sayang, membuat kantungnya lama-lama penuh. Bagaimana kalau hati anak itu penuh dengan rasa cinta? Disuruh mudah, dinasehati mudah masuk, disuruh belajar gampang. Ya. Adapun yang kita lihat, disuruh makan malah main, disuruh belajar malah tidur, disuruh tidur malah apa? Malah main, terbolak-balik. Orang tuanya hanya tukar, Kak, Dek, Umi pusing ini, Abi pusing, Abi. Kayak gitu ya. Yang seperti itu karena kan kantong hatinya itu kosong dari rasa cinta, tidak punya kedekatan kepada orang tua. Ya. Selanjutnya yang ke-7, toksik yang ke-7, selalu intervensi dan memotong pembicaraan anak. Contohnya, ya, selalu memotong atau mengintervensi pembicaraan anak. Kadang anak itu mau cerita, bahkan yang mau dia ceritakan itu penting, tapi karena orang tuanya itu suka memotong, maka kadang-kadang belum selesai ceritanya langsung terkat gitu. Suatu hari misalnya kakaknya pulang, dilihat jidatnya itu kok merah. Uminya nanya, kenapa jidatnya kakak itu merah ya? Anu Mi, tadi itu kan kakak kan kejedot pintu. Jadi makanya langsung dipotong. Makanya besok hati-hati, benjol sudah. Nah, itu nanti kalau nggak segera diobatin itu nanti benjol terus menerus tuh. Anu Mi, udah, malas dengarnya, gitu ya. Padahal dia mau jelaskan, tadi kakak itu mau keluar dari kelas, tiba-tiba ada anak laki-laki yang dorong kakak. Terus kakak kan kejedot pintunya. Dia mau menjelaskan bahwa dia terjadi seperti itu bukan karena kesalahannya, tapi ada anak nakal yang mendorong dia dari belakang. Ya, sehingga jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang apa efek dari toksiknya? Efeknya adalah anak lama-lama jadi malas bicara. Anak lama-lama jadi malas bicara. Dan dia merasa bahwa dia bicara pun tak ada gunanya. Apa efeknya? Nanti mungkin suatu saat, misal ketika sudah mau kelas 6 selesai, ditanya orang tuanya, kakak mau masuk pondok ya, pondok atau sekolah umum atau bagaimana? Karena dia merasa selama ini kalau dia ngomong toh nggak ada gunanya. Bicara ini juga suka dipotong. Akhirnya dia cuma bilang, terserah aja lah. Kenapa? Karena dalam hatinya merasa, aku bicara pun tak ada manfaatnya. Selama ini aku mau bicara itu juga selalu dipotong begitu saja. Ya, terserah aja lah, kamu mau masukin mana? Ke ini ya, ke sini ya, terserah. Anak jadi merasa bahwa apa yang dia bicarakan tidak ada manfaatnya. Yang ke-8, ya, toksik yang ke-8 tidak bisa menjadi tempat curhat. Orang tua tidak bisa jadi tempat curhat. Biasanya ini terjadi pada orang tua yang memang sibuk, yang kesibukannya kadang-kadang dibawa pulang ke rumah. Ada sebagian orang tua yang kerja bukan cuma di kantor. Tidak selesai di kantor, dibawa pulang ke rumah. Ketika anak mau cerita, anak mau menceritakan sesuatu, anak ingin bertanya sesuatu, orang tuanya tidak punya waktu. Ayah, ya kakak bisa tanya sedikit. Nanti ya, ayah capek, ayah lagi banyak kerjaan. Kakak sana dulu, jangan ganggu. Padahal mungkin dia mau cerita sesuatu yang cerita itu penting untuk diketahui oleh orang tuanya. Tapi ya karena orang tuanya, saya bilang tadi, membawa pekerjaan juga sampai di rumah, akhirnya anak mau cerita sesuatu, nggak bisa, nggak ada waktu. Uminya sama, mungkin kebetulan uminya juga sama-sama wanita karir. Mi, kakak mau cerita sesuatu bisa Mi? Nah nanti dulu ya, Umi ada kerjaan. Umi kerja apa?
Kamu gak lihat nih Korea lagi tayang? Umi lagi bertugas untuk menyelesaikan ini satu seri. Ya, kakak nanti dulu deh, kakak main sama adik terus ada dah. Jangan ganggu dulu misalnya. Ya. Efeknya apa teman-teman? Apa efeknya Bapak Ibu? Di antaranya, anak lama-lama lebih senang untuk cerita kepada yang bukan isi rumahnya. Karena selama ini dia kalau mau cerita sesuatu kepada orang tuanya, tidak dihargai. Yang kita khawatirkan adalah kalau seandainya dia bercerita keluar rumah dan dia dapatkan tempat yang nyaman yang ternyata menyesatkan. Seperti ceritanya kepada teman-temannya yang sebenarnya orang-orang awam. Atau bahkan yang berbahaya. Bagaimana kalau seandainya ini ada anak perempuan Anda yang usianya sudah mulai masuk 15, 16, 17 tahun. Kan biasanya memang perempuan itu suka curhat. Ya, karena di rumah tidak ada yang dengar, ibu tidak dekat, akhirnya bercerita kepada teman-temannya. Temannya memberikan pengaruh-pengaruh yang luar biasa menyesatkan. Di antaranya mungkin mereka akan mengatakan, misalnya, kalau menurutku kita itu bebas menentukan apa yang kita mau. Kita sudah dewasa, kita nggak mesti ikut orang tua. Satu. Jadi kadang-kadang dia akan berpikir sesuai dengan pola pikirnya dan dia nggak akan dengar lagi orang tuanya. Ada kalimat-kalimat seperti temukan jati dirimu sendiri. Jangan takut orang bilang apa. Toh kita juga nggak minta Tuhan membuat kita jadi begini. Kalimat-kalimat ini saya dengar-dengar di sebagian podcast-podcast tentang LGBTQ++. Biasanya bermula munculnya anak-anak yang tadinya namanya Ani berubah jadi Anto. Yang tadinya dibesarkan orang tuanya dengan nama Anto tiba-tiba jadi Tini. Itu adalah bermula dari mereka tidak bisa handle dengan apa yang mereka rasakan. Kemudian mereka bercerita keluar karena di rumah nggak ada yang bisa diajak cerita. Lalu yang di luar ini menyesatkan. Kamu sudah besar, kamu bisa menentukan pilihanmu sendiri. Kamu nggak mesti ikut orang tua. Toh kita juga nggak minta Tuhan bikin begini. Kita toh kalau juga disuruh memilih, kita nggak minta orang tua menjadikan kita berbadan laki-laki berhati perempuan. Atau sebaliknya, kita juga nggak minta Tuhan menjadikan kita seorang yang berbadan perempuan tapi hatinya laki-laki. Kita juga kalau mau memilih, kita bisa menentukan diri sendiri. Ya, gitu. Terus menurutmu gimana? Menurutku jangan takut. Kalau menurut kamu adalah kamu ini perempuan berada dalam tubuh laki-laki, keluarkan saja kamunya. Kalau kamu merasa kamu adalah laki-laki, tapi dalam tubuh perempuan, keluarkan dirimu yang aslinya. Tiba-tiba berubah menjadi yang tadi itu, ganti nama. Ya, dari Muhammad jadi Cinta. Misalnya seperti itu. Belum lagi nanti, kamu tahu itu, kamu itu sebenarnya gini, kamu itu sebenarnya modelnya laki-laki. Tapi kan aku dadanya tumbuh, gampang. Kita beli hormon, itu nanti disuntik tiap 1 bulan disuntik di sini. Nanti lama-lama dada kempes, pinggul mengecil. Nanti kamu bisa ini, kamu nge-gym, nanti kamu terbentuk. Kamu berubah jadi laki-laki. Oh ya, bisa gitu, bisa gitu. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, ini jangan sampai kejadian lalu kemudian belakangan orang tuanya kemudian yang menangis, dia berkata, kenapa kamu jadi begini nak? Karena kita dapati ada kalanya orang tua memang sudah terlambat, anaknya sudah terpengaruh dengan yang demikian, baru kemudian mereka menyesal dan menangis. Jemaah yang dirahmati Allah, yang ke-9, orang tua yang juga sama-sama toksiknya adalah orang tua yang susah menerima masukan dari anak. Susah menerima masukan dari anak. Orang tua merasa selalu benar. Ya. Seperti misal, orang tua itu karena awam. Ya, orang tua belum bisa baca Quran dengan lancar. Kadang-kadang dia jadi tidak mau belajar karena suka dikritik anaknya. Ya. Anaknya suka mengkritik, ayah kalau ngaji itu alhamdulillah itu pakai hak ya, bukan pakai kaf. Ya. Orang tuanya bilang,
Sudahlah kamu dosa kritik ayah. Kamu tuh alhamdulillah kamu hidup di zaman sekarang banyak sekolah Islam. Kalau ayah nggak kayak dulu, kamu memang ya. Padahal kan ya diberi masukan sama anak kan, oh gitu ya. Coba ajarin ayah kan gitu. Karena mungkin orang tua tidak biasa menerima masukan dari anak, akhirnya dia membuat anaknya jadi kayak musuh. Ya. Dan ini akan menjadi susah lagi manakala misalnya orang tuanya punya keyakinan syirik atau khurafat. Ketika anak akhirnya mengetahui ada ilmu di dalam Islam tentang tauhid, tentang sunnah, tentang haramnya khurafat, tahayul, haramnya melakukan bid'ah misalnya. Kemudian disampaikan kepada orang tuanya, meskipun dengan cara yang baik, kadang-kadang orang tua menganggap itu sebagai serangan. Akhirnya susah bagi orang tua untuk mendapatkan hidayah, dikarenakan sedari awal dia susah untuk menerima masukan dari anaknya. Yang ke-10, suka menuduh. Suka menuduh. Misalnya bapaknya pergi ke masjid ya, dia letakkan dompetnya di atas meja. Begitu dia balik, kok dompetnya yang dia tahu selalu hadap kiri, kok kali ini hadap kanan. Dia mulai buka. Kok 19 ya? Biasanya kan 2 juta. Ini hilang 100. Panggil anaknya, kakak sini. Pasti kakak yang ngambil kan? Gak nanya-nanya. Langsung nuduh. Pasti kakak yang ngambil uang ini. Apa ya? Uangnya ayah hilang. Ayah hilang ini ya, hitung ya. Tuh, uang dapat mana? 19. 1.900.000. Ayah nggak suka uangnya itu ganjil-ganjil. Ayah itu emas 1 juta, 1,5 juta, 2 juta. Kalau 1,9 itu heran. Itu ndak ayah banget itu. Hilang 100. Kakak yang ngambil. Gak ada ya. Jangan bohong. Ya. Nggak ada ya, demi Allah, kami ini awas ya, maling-maling ya. Ternyata bukan CCTV yang ngambil uminya. Ternyata uminya membaca hadis Hindun cerita kepada Nabi Rasulullah, suamiku itu pelit. Maka Rasulullah mengatakan, khudhi ma yakfiki wa walaki bil ma'ruf. Ambil saja dari uang suamimu secara diam-diam sebatas yang memenuhi kebutuhanmu dan anakmu secara ma'ruf. Oh berarti boleh diambil diam-diam. Diambil uang suaminya diam-diam. Ya kan? Oke, bagaimana kalau itu terjadi? Ternyata setelah dia cek CCTV, baru kemudian diketahui istrinya. Umi, sini Umi. Umi yang ambil ini 100.000. Enggak ada, sudah nggak usah bohong. Saya sudah lihat CCTV. Kamu yang ambil. Iya, soalnya ayah kan dikit-dikit protes. Makannya cuma ini, kok cuma ini, kok cuma ini. Tapi ayah memang ngasih uangnya selalu kurang. Saya itu nggak punya tabungannya. Apa yang ayah kasih langsung buat makan selesai habis. Saya nggak punya tabungan. Tapi ayah selalu mintanya lebih. Jadi saya ambil 100 itu buat nambahin yang ayah minta. Ya kan? Oke, selesai di situ. Terus tuduhan kepada anak yang tadi sudah terlanjur bagaimana? Apakah anak jadi gimana? Cukup kan? Sorry ya, ternyata bukan kakak. Umi ternyata kak. Memang Umi ini. Selesai begitu? Mungkin anak ada timbul rasa kecewa. Anak merasa tidak dipercaya. Saya ini punya integritas sebagai seorang muslim, dididik orang tuaku untuk jujur. Begitu aku jujur, orang tuaku malah menuduh aku. Ada rasa tidak terima nantinya. Di situ menimbulkan luka. Ya, karena tuduhan tadi itu. Yang ke-11, suka melabeli dengan label buruk. Suka melabeli dengan label buruk, seperti nakal, bodoh, tolol, goblok. Dan ketika itu dilakukan terus-menerus, itu tercap seperti distempel di jidat. Nakal, kamu nakal. Di jidat nakal. Goblok, tolol gitu.
Sampai akhirnya anak itu merasa dirinya sebagaimana yang dicap oleh orang tuanya. Suatu hari, pulang jam 12 malam. Ya kan? Hancur motor gara-gara trek-trekan balap-balapan. Orang tuanya marah. "Kamu, kenapa kamu lakukan ini?" Kata anaknya, "Karena saya nakal." "Loh, kamu kalau ditanya gitu, kalau ngomongnya gitu, ya memang begini kalau nakal. Kamu melawan sama orang tua." "Iya, nakal." Gitu. Bagaimana kalau itu anak perempuan? Setengah 12 malam pulang. Cowok yang jemput dia itu bolak-balik gonta-ganti orang yang beda-beda. Roknya sepaha, disuruh berjilbab gak bisa. "Kenapa anak kamu itu kayak gini ya sekarang ya? Ayah dulu gak pernah membesarkan kamu seperti ini. Kenapa kamu sekarang seperti ini?" "Aku kan nakal." "Kan ayah yang suka bilang aku ini nakal. Aku ini cewek nakal." "Kamu kok gitu ya sekarang ya?" "Iya, ya memang aku nakal." Ya, akhirnya ekspresikan kenakalannya itu. Ya, ketika dia melakukan kesalahan lalu kemudian yang muncul ada kata goblok, tolol. Ya, itu akan membuat anak itu lama-lama keras hatinya. Tidak ada lagi nasihat yang bisa masuk karena dia merasa nggak bisa masuk di kepala orang, aku nih goblok, tolol. Ya. Dan kita kadang-kadang dapati ada sebagian orang tua yang awam yang demikian. Ya. Yang ke berapa? Ke-12. Suka menyudutkan. Apapun yang dilakukan anak itu tidak pernah cukup bagi orang tua seperti itu. Suka menyudutkan dan suka menyalahkan. Yang paling tidak bagus lagi kalau sudah memang anak itu salah, lalu kesalahan ini tidak dibarengi dengan arahan. Kalau ada arahan masih mending, misal mati lampu, anak menyalakan lilin, lilinnya ditaruh di atas meja, di atas taplak, nggak dikasih piring sama air. Kemudian ditinggal tidur, kebakarlah ini taplaknya. Untungnya yang terbakar cuma mejanya, nggak serumah. Ya. Orang tua cuma bilang, "Dasar goblok, tolong, muncul lagi ya. Goblok, betul, kenapa kamu nggak pikiran itu lilin itu kalau kebakaran semuanya satu rumah, habis di mana kita tinggal nanti? Berapa juta nih rumah, harga rumah itu?" Gitu kan? Tapi nggak ada arahan, karena anaknya mungkin masih kelas 3 SD. Itulah kali-kali pertamanya dia disuruh nyalakan lilin, belum ngerti kalau ternyata lilin itu harus ditaruh di piring, lalu kemudian piringnya dikasih air supaya nanti kalau dia mati atau jatuh kemudian cepat mati. Ya. Hanya sekedar disalahkan, dilabeli dengan label-label yang jelek tadi itu, ya, tanpa ada pengarahan dan pengajaran. Masih ada lagi azan dulu ya? Sudah berapa tadi? 12. Masih ada 12 lagi. Kapan-kapan aja ya? Kapan-kapan ya? Jadi gimana, azan dulu coba? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
hayya 'ala shalah hayya 'ala hayya 'alal falah hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jemaah yang dirahmati Allah, ini saya hitung masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masih ada 12 lagi. Dan kalau dipaksakan ini bisa sampai jam 8 nanti. Jadi kita cukupkan saja. Semoga nanti ke 13 sampai 24 insya Allah bisa dibahas pada kali yang lain, insya Allah. Ya. Tahun depan insya Allah. Nah ini kan sudah ujung Oktober tahun 2023 kan, 2024 kan masih sedikit lagi. Ada yang mau bertanya? Atau ada kertas pertanyaan? Atau tadi kata sambutan yang pertama, siapa tahu ada yang mau bertanya pakai mic, silakan. Sebenarnya saya masih mau melanjutkan yang 13 sampai 24, tapi tadi saya bilang saya khawatir nanti saya sudah kecapean lebih awal, sementara perjalanan masih ada 3 kota lagi. Nanti di hari Ahad balik ke Surabaya, ada kajian lagi hari Ahad jam 7 pagi sama istri saya yang jam 9. Jadi harus hemat-hemat tenaga, diforsir sekarang, ya khawatirnya nanti banyak dampak setelahnya. Mohon maaf ya. Ada yang bertanya? Kalau ibu-ibu bertanya gimana caranya? Ada mic-nya. Silakan ibu-ibu di bawah, bila ada yang mau bertanya, dipakai mic-nya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mas Arifin. Kalau umpamanya itu kerja di restoran, dikasih tahu sekali, tapi kalau mau bertanya lagi itu tidak bisa dikasih tahu lagi gimana? Apa harus keluar atau bertanya gitu? Dikasih tahu ini kasih tahu apa? Tentang kayak resep, kayak bahan-bahan. Kemudian kalau bertanya lagi itu tak pernah mau jawab kepalanya itu gimana? Bertanya harus keluar atau tak bertanya gitu? Maksudnya Mas ini kerja di restoran? Iya. Kemudian nanyanya ke kepala chef. Kalau nanya ke kepala chef, dijawab 1 kali. Setelah itu nanya lagi nggak dikasih tahu. Iya. Jadi rasanya jengkel juga. Iya. Apakah yang ditanya ini resep rahasia? Bukan. Bukan. Umum. Kenapa mereka tidak mau kasih tahu? Nah itu kurang tahu ya. Sebenarnya kayak ada apa sesuatu yang pribadi. Oh. Saya nggak berani bilang keluar atau bertahan, karena itu kan kembali kepada seseorang itu kerja karena suatu kebutuhan. Lamasnya, misalnya saya bilang keluar, terus ternyata belum dapat pekerjaan, sementara ada anak dan istri, sudah nikah. Nah, sementara misalnya ada orang tua yang juga harus dinafkahi misalnya, itu juga bukan hal yang mudah untuk menjawabnya. Sehingga saya pikir
Anggap saja itu dinamika dalam dunia kerja. Ya. Jangankan di dunia kerja umum, kita misalnya di dunia dakwah, kadang kita nanya ke dosen itu ngasih tahu sekali, setelah itu nggak jawab lagi. Padahal ini kuliah agama, ya kan? Padahal dosen kalau jawab ke kita mungkin dia dapat pahala. Tapi tidak semua dosen mau seperti itu. Ya, jadi anggap saja ini tantangannya, anggap saja ini adalah bagian dari ya kehidupan yang harus dijalani, gitu. Bagaimana menasihati anak yang sudah berusia 12 tahun yang suka melawan dan kekerasan fisik kepada adik dan ibunya? Teman-teman yang dirahmati Allah, kadang-kadang untuk menasihati anak itu ada hal yang kesalahan yang sudah kita lakukan sebelumnya yang kita harus minta maaf dulu. Ini kan usianya 12 tahun. Kalau dia memang sudah terbiasa, karakternya terbentuk mulai dari usia dia 2 sampai 11 tahun, ada pola pengasuhan yang salah dari orang tuanya. Kemudian orang tua mau menasihati anak itu kadang-kadang tidak mudah, ya karena memang ada kesalahan sebelumnya yang kita harus perbaiki dulu. Contoh, teman-teman lihat ke saya, anggap saja saya bersama anak yang 12 tahun itu. Misalnya saya bapaknya atau saya ibunya. Saya duduk dalam keadaan misalnya dia hadap sana, maka saya juga hadap sana. Duduk di sampingnya menghadap ke arah yang sama, yaitu sama-sama hadap ke arah depan misalnya. Kenapa samping dengan samping? Karena kalau berhadap-hadapan itu seperti polisi lawan maling. Kalau petugas keamanan lawan maling hadap-hadapan, wajar dia tertunduk karena dia ketakutan. Orang tua dengan anak, kalau samping-sampingin itu rasanya kayak teman. Sudah? Kemudian mulai bicara. Pertama, Umi mau minta maaf dulu. Umi atau Abi mulai dari kakak kecil dari usia 0 tahun sampai 11 tahun. Kami orang tua yang tak pernah belajar. Jadi cara kami membesarkan kakak dulu mungkin keras. Yang membuat kakak pun melakukan yang sama kepada adik. Membuat kakak pun melakukan yang sama kepada Umi. Mungkin Abi dulu tidak terbiasa untuk berkata lemah lembut kepada Umi. Kalau mungkin Abi bilang sama Umi sesuatu, minta sesuatu, pasti dengan teriak, Umi. Kalau Abi tanya, kakak sering lihat kan? Lihat kan Abi kalau teriak, Umi, mana kunci motornya? Umi juga dari dapur teriak-teriak, di lemari, cari aja. Itu membuat kakak akhirnya kalau ngomong sama adik sama. Adik, sini, mana anunya? Akhirnya kakak sama, mencontoh Abi ke Umi, Umi ke Abi. Begitu juga kami kepada anak. Abi sama Umi meminta maaf dulu. Maaf kalau kami dalam bertahun-tahun membesarkan kalian dengan pola yang salah. Mulai hari ini, yuk kita sama-sama memperbaiki. Umi berubah, Abi berubah, kakak juga kalau bisa berubah. Kalau bisa kakak mulai ke depan. Kalau ngomong sama adik lemah lembut. Kalau dipanggil Umi kalau bisa, iya Mi, gitu. Bukan, iya, coba sabar, cerewet, bawel. Nah, kalau bisa mulai hari kita semua berubah. Gitu cara nasihatinya. Anda sebagai orang tua yang terlanjur membesarkan anak dengan cara yang salah, Anda minta maaf dulu. Ya. Kedua, bagaimana nasihat Ustadz untuk menasihati anak yang suka membuli orang tua? Ya kurang lebih sama. Karena anak itu mencontoh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak itu ibarat donat. Dan donat itu bukan soal tepungnya aja. Itu soal kokinya juga. Nah, anak Anda itu jadi donat bolong atau donat filling atau mau jadi bomboloni. Itu Anda kan yang masak.
Anda mau dapati anak yang nurut, anak yang suka membentak, anak yang suka membuli orang tua, anak yang nurut sama orang tua, itu semua Anda yang menjadi penyebabnya. Anda yang masak. Ya, jadi ya berarti Anda harus memperbaiki juga. Jangan cuma bilang, Ustaz bagaimana dengan anak yang suka ini melawan orang tuanya? Lah Andanya dulu kayak apa? Jangan-jangan Anda yang bikin anak Anda seperti itu. Bagaimana Ustaz kalau anak ini kecanduan gadget? Lah kan Anda yang belikan gadgetnya. Kenapa sekarang harus bingung bertanya, Ustaz bagaimana yang mengatasi anak yang kecanduan main HP? Lah Anda yang belikan kok, Anda yang kasih. Ya sudah, itu adalah nasib Anda karena Anda yang memang mungkin kurang belajar. Sehingga nggak tahu bagaimana cara mau ngasuh anak dengan pola asuh yang benar. Berarti perlu belajar dulu sambil ketika anaknya sudah terlanjur terbentuk, Anda minta maaf sama anaknya. Ada yang bertanya tadi? Bismillah, Ustaz. Saya mau tanya, apa pendapat Ustaz tentang Imam Qarani yang mengatakan jangan katakan tidak pada anak. Misal jangan buang sampah sembarangan, diubah, sabunnya dimasukkan ke tempat sama dan lain-lain. Apakah itu memiliki pengaruh kepada psikologis anak? Terima kasih. Bagaimana Ustaz pendapat Ustaz tentang metode yang mengatakan jangan bilang jangan kepada anak? Saya bilang begini, metode ini pada sebagian kasus bagus, pada sebagian kasus tidak. Namanya juga metode. Metode itu bisa jadi ada kekurangan, bisa jadi ada kelebihan. Jadi kalau ada suatu kelebihan tidak perlu ditolak. Tapi jangan juga dianggap sebagai satu-satunya yang benar. Begini teman-teman, yang dimaksud sama ahli siapa namanya? Nasiruddin. Ada metode pendidikan yang berkata jangan bilang jangan. Seperti jangan naik-naik. Karena kalau dibilang jangan naik-naik, biasanya anak-anak malah naik. Awas, jangan keluar, malah keluar. Jangan lari-lari, ini masjid. Jangan lari-lari. Biasanya lari-lari. Kalaupun tidak lari-lari, biasanya karena takut. Begitu yang menakutkan ini tidak ada, lari lagi dia. Itu tidak. Siapa di sini di Masjid Al-Burhan yang paling ditakuti anak-anak siapa? Misalnya, ya kan? Misalnya kakek-kakek yang suka bentakin anak, jangan lari-lari. Anak-anak masjid ini lari-lari, ya kan? Mereka jalan karena ada kakeknya. Begitu kakek itu pulang, lari lagi dia. Karena menurutnya mereka ini adalah nurut karena takut. Nah, menurut metode ini coba diganti. Ganti begini. Dan ini saya pernah alami sendiri. Saya punya ruko. Bukan ruang pribadi ya, di situ ada sekolah, di situ ada travel, di situ ada ruangan-ruangan, dan sekat-sekatnya itu sekat-sekat kaca. Oke mas? Waktu itu kami menerima TPA sore. Karena saya duduk di depan dan anak-anak itu mungkin yang cewek-cewek ini ngefans sama saya mungkin ya. Setiap masuk mesti langsung lari gitu ke dalam. Ya, begitu buka, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gitu. Anak-anak umur kelas 2, kelas 3 gitu. SD. Jadi mereka suka lari-lari itu, dan udah berulang kali ada yang nabrak pintu, ada yang nabrak jendela, dan bunyinya kan ini kan rangka aluminium dengan kaca ini bunyi tang gitu kan. Jadi saya bilanglah sama istri saya, coba nasihati anak-anak agar mereka tidak usah lari-lari di dalam. Suatu hari saya bilang lagi, Nana, jangan lari-lari ya, jangan lari-lari. Tuh kan, dengan saya itu kan, sudah saya bilang jangan lari-lari, mana lari-lari. Nanti kapan lagi masuk lagi, seperti gimana biasa. Dan saya lagi bilang, jangan lari-lari, jangan lari-lari.
jangan lari-lari. Ih, jengkel kan, gemes saya. Akhirnya yang saya gemes ini bukan anak-anak, tapi guru-gurunya, termasuk istri saya. Maka saya bilang, coba nasihati. Saya saking sudah jengkelnya, saya bilang, ini yang belum kejadian cuma begitu ditabrak itu kaca pecah, terus terluka anak-anaknya orang. Maksud saya itu saya peringatkan keras kepada guru-guru agar anak-anak itu dikondisikan. Istri saya bilang begini, ini yang salah bukan guru-guru, tapi laki-laki yang di depan. Saya yang disalahin. Yang salah itu bukan guru-guru, yang salah laki-laki yang di depan. Karena tidak melihat bagaimana anak-anak yang masuk. Udah itu maksudnya saya. Udah menganggap anak-anak itu kelas berapa? Emang kelas berapa? Anak-anak kelas 2, kelas 1 SD, kelas 3 SD. Yang mungkin di tahapan usianya mereka, perintah yang benar bukan jangan lari-lari, tapi dalam ruangan berjalan saja. Coba besok diganti. Dan besoknya saya ganti. Begitu anak-anak itu masuk, hihihihi, saya bilang, dalam ruangan berjalan saja ya nak, dalam ruangan berjalan saja, jalan, nggak lari lagi. Begitu. Rupanya pada sebagian usia itu lebih efektif. Kita berkata, ketika anak-anak itu mulai misalnya, contoh anak kita misalnya usia 5 tahun mau naik ke atas, pada kita takut dia jatuh, so kita bilang, wah naik ke atas berbahaya ya, mungkin bisa duduk di bawah saja, duduk di bawah saja, di atas berbahaya. Ya, misalnya kita ngomong seperti itu, mungkin anak-anak lebih, oh di atas berbahaya. Buktinya kita dulu-dulu sudah hafal kalau kita bilang jangan naik, apa yang kita lakukan? Naik, gitu. Nah metode pendidikan ini menganggap bahwa pada sebagian usia sebaiknya kalimatnya bukan hanya jangan anu, tetapi lakukan yang ini lebih bagus, gitu. Bapak coba bayangkan ya, kalau saya ngomong sama anak-anak usia 2-7 tahun. Saya bilang gini, ada gajah topinya biru. Kira-kira yang ada di kepalanya apa? Ada gajah topinya biru. Apa yang ada di kepalanya? Kata yang mana? Dari ada gajah pakai topi biru. Di dalam kepalanya itu apa yang paling mendominasi? Biru. Kenapa? Dia mengingat kata terakhir. Maka aku bilang jangan lari-lari. Yang mana yang dia ingat? Larinya. Maka itu alih-alih dilarang malah jadi perintah. Tapi di dalam Islam juga tidak ada larangan secara mutlak mengatakan jangan. Karena Luqman kepada anaknya mengatakan la tusyriku billahi syai'a, jangan kalian melakukan la tusyrik billah, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Kata jangan itu ada dalam Al-Qur'an. Jadi, kalau menurut saya, jangan dipertentangkan. Anda bisa melakukan metode alih-alih berkata jangan, tapi diganti jadi arahan, itu Anda berlakukan kepada mungkin sebagian anak-anak. Dan tidak berlaku pada sebagian anak-anak yang lain. Jadi dua metode ini nggak perlu dipertentangkan. Ini salah, ini yang benar, ini salah, ini yang benar. Yang benar, ambil yang positif dari masing-masing metode, lalu jalankan. Ini kalau menurut saya. Karena saya merasakan sendiri bahwa yang dikatakan sebaiknya meminimalisir kata jangan diganti jadi arahan, itu ternyata pada sebagian anak justru efektif. Tapi saya juga nggak berani bilang itu yang benar, karena di dalam Al-Quran juga ada kata-kata jangan. Jazakumullah. Mau sampai jam berapa kita? Coba ada yang di bawah, ibu-ibu ada yang mau bertanya? Mungkin diketok dulu mic-nya, tok-tok. Kalau tidak ada yang mengetok mic berarti ibu-ibu tidak ada yang bertanya. Sini dulu, karena dari tadi bapak ini angkat tangan. Tidak usah pakai, boleh pakai mic, biar ibu-ibu di bawah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan yang pertama. Satu dulu. Yang pertama,
susah melalui dengan jangan melalui anak dengan label yang buruk. Nah, kalau misalkan seorang anak itu dilabeli dengan label yang baik, anak pintar, jadi kan tapi sisi lain ada toksik yang jangan membanggakan anak dengan kelebihannya saja. Saya kira satu sisi dia melatih dengan label yang baik, tapi sisi lain jangan membanggakan anak dengan kelebihannya. Itu bagaimana psikologinya? Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan, yang menjadi toksik dan menjadi dampak buruk nanti kepada anak adalah bila kita suka membangga-banggakan. Dan bangga dengan membangga-banggakan itu sepertinya dua hal yang berbeda. Berbeda itu sama. Orang tua bangga dengan orang tua membangga-banggakan itu sama atau beda? Nah, yang toksik itu adalah yang suka membangga-banggakan. Yang ketemu keluarganya ngomong, ini anak saya, ketemu sepupunya, ini Mbak, ketemu tetangganya, ketemu orang lain, ketemu, selalu anak itu dibangga-banggakan. Dan lebih buruk lagi tadi saya bilang, bila saat membanggakannya ada anaknya di situ. Karena membuat anak nanti yang tadi saya bilang jadi sombong, jadi merasa gini, merasa gitu. Adapun bangga ketika anak berprestasi itu beda. Orang tua justru nanti yang saya bilang di poin ke-13. Ini kan tadi baru poin 12 loh. Sebenarnya di poin nomor 13 justru toksiknya adalah tidak suka memberi apresiasi kepada anak. Justru kita dituntut untuk memberi apresiasi. Jadi ketika anaknya pintar, kita bilang Masya Allah, habis senang punya anak yang pintar. Siapa yang kasih kepintaran? Nah, di situ tadi saya bilang ada alternatif bagaimana caranya bangga dengan anak. Yaitu berkata, Alhamdulillah kakak dimudahkan oleh siapa untuk dapatkan nilai yang bagus ini. Lalu dia jawab apa? Allah. Gitu Pak ya. Jadi harus bisa bedakan antara membangga-banggakan, apalagi di depan orang, apalagi ada anaknya di situ, dengan bangga kepada dirinya dan berkata, ayah senang karena kakak ini alhamdulillah pintar, kakak sekarang hafalannya sudah bagus, kakak sekarang begini, habis senang. Lalu ditambahkan, siapa yang kasih kepintarannya? Jadi untuk mengajari seorang anak dengan hal yang baik itu bukan bagian dari toksik. Bukan. Justru kita dituntut untuk memberi apresiasi. Ini yang kedua mungkin tentang yang merokok. Jadi kan dijelaskan kalau kita merokoknya di depan anak, orang tua, di depan ibunya. Nah, mungkin ada beberapa yang beragama itu, saya merokoknya kan tidak di rumah. Nah, itu bagaimana? Jadi tidak ada hubungannya sama parenting. Oh, saya kan merokoknya nggak di rumah. Saya nggak bilang berarti Anda orang tua toksik. Ya, tapi saya bilang ini babnya berbeda. Emang hukumnya merokok apa? Begitu lagi. Apa hukumnya merokok? Makruh dong. Menurut Ustadz yang juga merokok. Gitu ya. Tapi saya mau sedikit. Apakah iya kalau orang tuanya itu merokoknya di luar terus tidak tercium baunya sama anak? Anaknya. Kalau ayahnya yang rokok nih di tetangga, terus pulang. Terus sini dek sama ayah. Sini ayah gendong dek. Ya. Pas digendong ngomong ini, iya dek ini cucu ini lucu ya. Di mulutnya anak, di hidungnya anaknya itu, apa yang dia cium? Gak enak baunya ayah nih. Terus mungkin dia masih kecil, umur 3 tahun dia pegang bibir kita. Bibirnya ayah ini hitamnya, giginya ini jorok. Baunya, gitu kan? Toksik yang lain lagi juga akhirnya. Jadi kalau dia bilang enggak, saya mau merokoknya nggak di rumah, saya mau merokoknya di luar, sama aja. Apakah anak-anak nggak cium baunya Anda? Boleh mic-nya ke belakang? Ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin menanyakan mengenai suatu keburukan anak itu memang harus dilarang. Misalnya contoh Ustaz menonton ke bioskop,
kita sebagai orang tua kan memang melarang anak untuk nonton ke bioskop. Tapi kemudian ternyata anak tersebut diam-diam saat pergi menonton. Nah, kalau seperti itu, Ustaz, apakah kita memang mengizinkan itu anak dari awal, tapi yang penting tidak berbohong, atau memang kita melarang, tapi pada saat anak kita melakukan kesalahan atau berbohong di depan kita, memang harus kita terima atau gimana, Ustaz? Bu, saya tanya dulu, ke bioskop itu bagus atau tidak bagus? Tidak baik, Ustaz. Apa nggak bagus? Menurut anak, Ustaz, pertama ada musiknya, terus melihat aurat yang terbuka, atau pula dalam satu ruangan itu ada lensinnya, Ustaz. Ya. Ibu, sampaikan ini kepada anaknya. Anaknya usia berapa? Sudah besar, Ustaz, sudah SMA. Saya kira anaknya kalau sudah SMA diberitahu itu akan lebih mudah lagi. Tapi efek yang ibu beritahukan pertama kali harus efek yang paling besar dulu. Ini kayak kita sedang memerangi sebuah kemungkaran. Efeknya itu ada yang bertingkat-tingkat, ada yang parah banget, ada yang rusak, ada yang agak rusak, ada yang cukup rusak. Mana yang lebih didahulukan? Yang kita sebutkan? Yang parah banget. Nah, kalau kamu pergi ke bioskop, itu pertama, uang sakumu berkurang. Kalau itu yang disampaikan duluan, itu tidak begitu esensial dibandingkan. Nah, itu tempat yang bukan isinya orang-orang soleh. Kebanyakan yang masuk ke sana orang-orang yang fajir. Apa itu, Mi? Orang yang misal tidak sholat, atau memang orang kafir. Karena itu memang budaya dibawa dari orang-orang kafir. Belum lagi yang ditonton apa? Kadang-kadang isinya adalah orang-orang berhubungan badan atau orang-orang beradegan. Saya tidak usah sebutkan. Ada anak-anak juga. Adegannya begini, begitu. Ya kan? Kakak berdosa kalau kakak. Ini bukan cuma tentang uang saku. Kakak jangan berpikir, kan aku juga nggak minta uang sama Umi untuk pergi ke bioskop. Ini kan akunya ditabung-tabung uangku sendiri. Itu next. Umi cuma takut kakak berdosa. Belum lagi kalau ternyata tiba-tiba misalnya gempa. Kemudian kakak meninggal di dalam sana, meninggal suul khotimah, Kak. Bagaimana? Jadi balik itu dulu yang diberitahu. Nanti baru kemudian tadi balik ke pertanyaannya, saya biarkan tapi yang penting jujur, ataukah saya larang tapi dia berbohong? Jawabannya tetap dilarang. Tapi waktu dilarang, beritahukan dia efek dari keburukan yang dikerjakan. Begitu ya? Halo Ustaz, mau tanya ini berkaitan sama yang tadi nomor 3. Komunikasi hanya satu arah. Sedangkan contoh saya pernah dapat ilmu Ustaz, ada perbedaan mendidik anak perempuan dengan laki-laki. Kalau perempuan itu lebih diarahkan untuk tidak memberikan pilihan pada anak perempuan. Kalau anak laki dikasih pilihan, ilmunya itu kalau anak laki dikasih pilihan karena membiasakan dia supaya bisa menjadi leadership kepemimpinan karena seorang laki-laki. Kalau perempuan ilmunya itu enggak dikasih pilihan. Contoh kayak laki-laki ditanyain mau makan apa, tapi kalau perempuan jangan itu Ustaz. Jazakallah. Umu tadi yang bertanya, saya minta tolong mic-nya dikasih ke istri saya. Semoga istri saya tidak sedang ke toilet. Tolong bantu jawab pertanyaannya yang barusan ini. Ada metodologi pendidikan yang mengatakan kalau anak laki-laki dikasih pilihan, karena dia nanti akan menjadi seorang leader di mana dia bisa berpikir dengan beberapa alternatif. Tapi kalau untuk perempuan,
maka tidak diberikan pilihan supaya qanaah mungkin kalau nanti jadi istri. Ada istri saya di situ? Ada Ustaz. Coba minta tolong. Dari pertanyaan dari beberapa bulan untuk tidak memberikan pilihan kepada anak perempuan dan memberikan pilihan untuk anak laki-laki. Kalau kita bahas dari pendidikan manusia sendiri, misalnya setiap anak apapun jenjangnya kita bisa latih untuk mereka diberikan pilihan, tapi tetap ada batasan. Sebagian mungkin ada yang berpendapat diberikan kebebasan pilihan seluas-luasnya, tapi tentunya kalau dalam sudut pandang Islam itu sendiri kita memberikan pilihan-pilihan itu tetap terbatas. Ya, misalnya untuk anak laki-laki juga tetap sama gitu ya, dalam memilih mainan misalnya untuk anak kecil, mereka kita ajak misalnya ke toko, kita memberikan kebebasan untuk memilih, bukan berarti kita suruh dia tunjuk semua apa yang dia mau di dalam toko, tapi orang tuanya sudah memilihkan terlebih dahulu yang kira-kira sesuai kebutuhan, kemudian yang sesuai manfaat yang didapat dengan beberapa pilihan, kemudian pilihan yang sudah dipilihkan orang tua ini kita minta kepada anak untuk mereka pilih seperti itu. Dan ini berlaku untuk anak perempuan dan anak laki-laki, karena perempuan juga butuh untuk memilih seperti itu. Anak laki-laki pun seperti itu, karena di kehidupan dewasanya ada banyak pilihan hidup yang mereka harus hadapi, bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan. Demikian mungkin Ustaz. Oke, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Teman-teman yang dirahmati Allah, sama seperti pertanyaan akhi Nasiruddin. Ada sebagian metodologi yang mengatakan begini, ada sebagian metodologi yang mengatakan begitu. Namanya metodologi, selama tidak bertentangan dengan hukum syar'i, kita juga tidak bisa mengatakan dia salah. Mungkin metodologi pengajaran seperti itu didapatkan oleh sebagian orang tua di zaman dahulu dengan berkaca pada zaman itu. Mohon maaf, orang Jawa beda dengan orang Bugis. Saya orang Bugis. Mungkin di sebagian orang tua yang ada di Solo, Jawa Tengah tidak sama seperti kami di Sulawesi. Sehingga metodenya orang Sulawesi mungkin cocok kalau di Sulawesi. Metodenya orang Jawa mungkin cocok kalau di Jawa. Tadi yang dimaksudkan oleh istri saya beri contoh yang tadi. Anaknya dibawa ke, baik laki-laki maupun perempuan, dua-duanya anak-anak dibawa masuk ke dalam toko mainan. Apakah kalau kemudian anak laki-laki kakak bebas, sedangkan yang anak perempuan ada yang nggak boleh, ada yang ini aja? Apakah begitu? Jawabannya, kalau di zaman sekarang, wallahu a'lam, enggak. Itu juga tidak mesti dikatakan metode yang benar. Bagaimana kalau seandainya kakaknya laki-laki ini bebas nih? Iya bebas. Dia ambil boneka Barbie. Ini laki-laki. Sedangkan anak perempuan, dia bilang, aku nggak boleh milih. Atau si anak perempuan dikasih pilihan, dia ambilnya malah ambil bola dan robot-robotan. Mungkin ini sesuatu yang terbalik di antara mereka. Maka, wallahu a'lam, yang benar adalah anak-anak tetap diberikan pilihan-pilihan dengan arahan. Tidak disuruh bebas untuk memilih sebebas-bebasnya tanpa arahan, tapi juga tidak dikekang dengan pilihan yang dia mau. Efeknya begini Mas, contoh. Ketika anak nanti sudah mau selesai S1, lulus dari SMA, mau S1, masa sampai harus jurusan pun dipilihkan orang tuanya? Sementara minat, bakat, dan kemampuan mungkin tidak sama. Saya punya teman dulu SMA, bahkan dia ke kampus bawa Mercy-nya. Orang tuanya dibawa Mercy. Itu pun bukan Mercy satu-satunya. Dia kalau mau bayar masuk UGM kedokteran 200 juta, 300 juta, mudah baginya. Uang pergi ke kampus aja pakai Mercy.
Tapi dia masuk kedokteran itu adalah suruhan orang tuanya, tidak sesuai dengan kemampuannya. Karena kita tahu selama SMA dia tidak mampu. Dia mainnya mungkin di IPS, nggak bisa masuk kedokteran. Wong biologi saja untuk menghafalkan organ tubuh mungkin dia juga nggak bisa. Teknik untuk belajar teknik kimia ini nggak ngerti. Maka tidak bisa dia dipaksakan mentang-mentang orang tuanya dokter lalu kemudian anaknya harus jadi dokter. Tapi bagaimana kalau saya itu anak perempuan lalu dikatakan metode itu yang benar? Kamu anak perempuan harus ikut orang tua, kamu harus ikut jadi dokter. Sementara anaknya sukanya tata boga, ya kan? Maka wallahu alam yang benar adalah anak-anak diberikan pilihan-pilihan tapi dengan arahan-arahan. Seperti suatu hari mau pergi kondangan, anak yang laki-laki pakai baju pink. Pakai pink baru di dadanya ada pitanya lagi. Ya kan? Orang tuanya, "Kak, sini dulu sebelum kita pergi. Kenapa kakak pakai baju pink?" Soalnya ini yang bagus nih. Begini, kalau anak laki-laki biasanya identik dengan hitam, biru. Kalaupun ada yang warna ini merah, seperti Ustadz Mufli itu kalau pakai matching merah, lebih merah juga, jam tangannya merah, oke merah. Kalau pink identiknya sama anak cewek. Nah, jadi kalau anak cewek bisa pakai pink. Kalau kakak laki-laki berarti tidak pakai pink. Pergi ke toko sendal, dia pilih sendal yang sendal itu tinggi, hak tinggi, berlapis-lapis kayak pelangi itu. Ya, terus dia laki-laki. Kenapa kakak beli ini? Ya karena ini bagus. Oh begini. Untuk anak laki-laki itu begini. Jadi dia diberikan apa yang dia pikirkan, lalu kemudian diberikan arahan. Begitu ya mas? Wallahu alam itu yang kami paham. Ya. Kalau misalnya metode itu ada pada sebagian masyarakat karena suku tertentu atau pada kondisi background orang tua tertentu, ya mungkin bisa jadi. Karena dulu orang tua saya waktu sekolah, saya dapati ada teman-teman saya yang dia punya pola kehidupan di rumahnya adalah satu arah. Karena bapaknya ABRI, bapaknya polisi. Jadi dia harus apapun sesuai dengan orang tuanya. Meskipun di zaman sekarang juga nggak semua polisi seperti itu. Bagaimana kalau orang tua dalam mendidik anak tidak sesuai dengan apa yang Ustadz sampaikan? Dan kita berumur dan anak-anak sudah dewasa. Gini, saya ulangi pertanyaannya. Kita didik anak tidak sesuai dengan yang sudah kita tidak sesuai dengan yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini, dan anak-anak sudah dewasa. Saya cerita dulu, kenapa sih saya duluan ke sini? Padahal ke Lumajang, Situbondo, Probolinggo ini baru hari Kamis. Kami pun, mama saya, bapak saya ini punya cucu di Al-Furqan Gresik. Karena sudah lama nggak ketemu, sejak dia masuk kelas 1, saya bilang, kita datang ke Surabaya hari Senin supaya Selasanya bisa ke Al-Furqan. Nanti Rabunya main ke Stay Ali, Kamisnya baru kita pergi ke Safari Dakwah itu. Kemarin jadi kami pergi ke Al-Furqan. Saya tahu mama saya itu pola pendidikannya keras. Karena saya adalah produknya mama saya. Dengan segala kelebihan dan kekurangan, intinya kami jadi begini dengan pola asuhnya bapak dan mama saya. Mama saya dengan cucunya yang perempuan yang di Al-Furqan ini, kalau di rumah kadang-kadang suka dimarahi. Mama suka bilang, suka itu, ngomel. Tapi ngomelnya ngomel baik, misalnya coba ini setelah kamu ini dibersihkan dong nak, cu, kalau ini dong cu, kalau habis makan tuh dicuci dong cu piringnya, kamu kan perempuan, suka disalahin begitu. Kadang-kadang dia merasa aku ini disalahin terus. Kemarin waktu kami sudah selesai ketemu cucu, kami mau tinggalkan dia, saat berpelukan, saya dengar mama saya bilang gini, maafin nenek ya cek ya, kalau selama ini nenek ada yang salah-salah sama Cece. Mungkin nenek suka keras sama Cece. Cece ini cucunya ini. Ya, maafin nenek ya cek ya. Semoga Cece nanti jadi anak yang soleha. Harus berhasil ya cek ya. Belajar ya cek ya. Ini. Ditumpahkan oleh mama saya dalam keadaan tak malu-malu untuk berkata, mohon maaf bila selama ini nenek itu ada kesalahan sama Cece. Dan itu yang kadang-kadang kita tidak dapati dari orang tua kita.
Mereka gengsi untuk bilang maaf. Itu toksik yang nomor 23, tapi nggak terbahas di malam ini. Yaitu nggak terbiasa bilang maaf, padahal tak selamanya orang tua benar. Ada kalanya orang tua salah. Dan di pertanyaan ini saya bilang, bila pun anak-anak sudah terlanjur besar, bila waktu dia masih kecil Anda melakukan kesalahan dalam mendidiknya, Anda harus bisa bilang mohon maaf bila selama ini Umi atau Ami melakukan kesalahan dalam didikannya. Nah, ibu-ibu ada yang mau bertanya? Maksimal 7:30. Ya Pak. Waalaikumsalam. Bismillah. Apa Ustaz boleh bertanya di materi nggak ya? Ya boleh, tapi pelan-pelan aja ya. Ini Ustaz, kalau misalkan ada orang yang suka nolong orang lain, terus dia anaknya baik, terus apa yang suka bersedekah gitu, tapi dia tuh jarang sholat Ustaz, apakah kebaikannya akan diterima Ustaz? Sudah? Iya, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamati as-salat. Idza saluhat saluha sa'iru 'amali wa idza fasadat fasada sa'iru 'amali. Amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat setelah tauhid tentunya adalah sholat dulu. Bila sholatnya baik, maka amal-amal kebaikan yang lain pun dianggap baik. Bila amal sholat ini dianggap rusak, maka dianggap rusak pula amal-amal yang lain. Ini ibarat angka paling depan, meskipun dia cuma meskipun yang belakang itu 0. Tapi kalau depannya ada angka 1 sampai 9, insya Allah dia ada harganya. Setelah 1 ada 0, sedekahnya 0. Wakafnya 0. Sedekah jariah 0. Tapi di depannya ada sholat. Maka 1,000, Anda dapat 1.000. Tapi meskipun Anda dapat 9 sedekahnya. Tadi kan dia bilang orangnya baik, suka memberi ya kan? 9. Suka nyumbang 9. Suka kalau ada kebakaran atau ada bencana alam suka nyumbang 9. Tapi di depannya 0. Ya 0. Gitu. Ya, semoga dengan kebaikan-kebaikannya dia akan mudah juga untuk kita memberi masukan agar dia bisa menegakkan sholat. Karena ini kalimat-kalimat yang sering banget kita dapati dari sebagian orang. Mungkin jemaah pernah dengar ada di tokoh-tokoh nasional yang suka tampil di TV itu nggak malu-malu ngomong apa. Saya itu kalau sedekah banyak, saya itu kalau ini. Tapi memang jujur, saya sholat itu enggak. Ya kan? Maka orang seperti ini, ya dia harus sadar bahwa nanti di hari kiamat amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu sholat dulu. Gak ada manfaatnya Anda sedekah rajin, ini rajin, itu rajin ketika sholatnya tidak. Nah, ini Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dulu Bu. Kita tahu parenting itu sebenarnya masalah yang Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu apakah standar yang saat ini, terutama untuk pemuda-pemudi yang sudah menjalani pernikahan, karena parenting ini tidak ada Sekolahnya. learning by doing, tapi lebih banyak kita melakukan kesalahan daripada yang benar, apalagi yang sakit. Itu depannya kalau melihat kompleksitasnya ulama di Indonesia ini, itu jawabnya ada standar atau ya kita mau ujian masuk SMA aja ada untuk rekor dan sebagainya. Apalagi kita memasuki perkawinan atau pernikahan jauh contoh.
Saya kira ini bukan pertanyaan, tapi ini adalah input buat semuanya, terutama yang akan menikah. Termasuk juga yang saya bilang tadi, kadang-kadang ini juga ilmu yang sangat penting untuk dipelajari oleh kakek nenek. Teman-teman yang dirahmati Allah, parenting itu belajarnya kapan? Untuk orang yang mau jadi orang tua, parenting itu belajarnya kapan? Sudah punya anak. Sebelum punya anak. Sebelum nikah. Pas memilih istri. Ya. Yang benar, pendidikan anak dimulai oleh seorang laki-laki calon bapak dan seorang perempuan calon ibu. Itu dimulai dari saat dia akan memilih pasangan. Anak itu apa? Bangunan. Kalau Anda mau bangun bangunan, yang pertama kali Anda pilih apanya? Lahannya dulu. Iya kan? Kan Anda mau bangun bangunan, iya. Oh, saya mau bangun, beli batanya. Anda jangan dulu pikir batanya, Anda pikir dulu lahannya. Lahan orang? Jangan-jangan lahan orang. Ternyata itu istrinya orang atau suaminya orang. Itu lahan, oh bebas, lagi bisa dimiliki. Oke, dengan cara jual beli atau berapa, gitu kan? Terus, Anda mau bangun anak yang seperti apa? Oh, saya mau bangun ibaratnya itu anak bintang 5. Kalau Anda mau bangun anak bintang 5, ibaratnya hotel bintang 5, lahannya juga harus lahan yang cukup untuk bisa bintang 5. Berarti kalau mau bangun yang bintang 5, lahannya harus mantap. Jadi ini Anda kan calon bapak nantinya kalau sudah mau menikah. Anda pilih istri yang memang siap untuk membangun anak bintang 5. Berarti bagaimana? Cari istri yang misal baca Quran jelas lancar, bahkan hafizah. Oh, bahkan mahasiswi syariah misalnya. Anda mau bangun anak bintang 5. Terus Anda maunya dapatnya di, kalau Surabaya tempat hiburan malamnya apa? Yang di jalanan. Lawang itu apa ya? Lawang itu di mana? Ada 10 seri judulnya Karena Orang Tua Juga Harus Belajar. Yaitu pendidikan anak mulai dari sebelum menikah sampai nanti anaknya berusia 18 tahun. Sudah saya syuting dulu dengan Asyol TV, lengkap videonya 1-10, bisa cari di YouTube atau Facebook Muflisar Fitra Official. Nanti kalau nonton, don't forget to like, comment, and subscribe and share. Terakhir di bawah tadi kayaknya ada ketuk-ketuk. Silakan. Mau tanya Ustaz. Yep. Bagaimana cara membuat bonding sama anak yang mondok Ustaz? Maksudnya dia dari lulus SD dia sudah mondok sampai mau lulus SMA itu mondok. Itu kedekatan kita gimana ya? Cara membentuk bondingnya sama anak yang jarang ketemu. Paling ketemu setahun cuma 2 kali. Seperti itu. Terus yang kedua untuk anak yang mau lulus itu, apakah kita nggak harus maksudnya kalau mengarahkan anaknya itu ingin sekolahnya sekolah umum Ustaz. Sedangkan mata kuliah umum itu di kampus-kampus yang banyak subhat, banyak dipakai itu tuh gimana cara memilihnya biar istilahnya kita sudah menanam potensi itu nggak benar gitu Ustaz. Oke. Yang pertama dulu, bagaimana cara supaya tetap bonding dengan anak yang di pondok? Tipsnya banyak. Ibu kalau bisa sempatkanlah sesekali lihat YouTube saya atau di Facebook saya Muflisar Fitra Official. Saya punya satu kajian tematik, saya syuting di studio saya, judulnya Hati-hati di Pondok Ya Nak. Isinya tips bagi orang tua dan anak ketika anaknya ke pondok. Saya punya tips-tips yang banyak di situ, kalau bisa ditonton. Mungkin ada hal-hal yang sudah saya sebutkan di situ yang bisa membantu untuk bonding dengan anaknya. Jangan lupa waktu nonton like, comment, share, subscribe. Oke. Di antara yang mungkin saya bisa sebutkan di kesempatan ini yang sangat sempit ini karena sudah mau habis waktunya. Paling tidak kalau memang sudah ada jam di mana ibu akan menjenguk dan sudah berjanji jangan sampai tidak ditepati. Kecuali karena urgent. Dulu bapak saya waktu saya masih mondok, bapak saya itu kantornya lewat depan pondok saya. Bapak saya bilang gini, kalau kamu punya kebutuhan, letakkan batu di atas tiang ini.
Kalau ada batu di situ, berarti kamu punya kebutuhan, nanti Bapak mampir. Tiap hari saya taruh batu itu, Bapak saya enggak muncul-muncul. Jengkel saya. Ya. Nah, tapi lama-lama akhirnya saya pikir, saya malas lagi di pondok. Karena berbagai hal di pondok itu sendiri. Saya pernah ceritakan juga dalam YouTube saya, dalam Facebook saya, kenapa saya dulu keluar dari pondok. Apa kesalahan pondok yang waktu itu mereka terapkan sehingga akhirnya membuat satu generasi saya, 3 kelas semuanya putus, semuanya keluar, tinggal 4 orang saja, 2 laki 2 perempuan, sisanya semua keluar dari pondok. Alhamdulillah, kalau ada jam besok misalnya 1 bulan 1 kali pada jam sekian, ibu sudah berjanji, maka ibu tidak boleh mengingkari, karena nanti akan membuat anak merasa orang tua berdusta, membuat anak merasa bahwa orang tuanya tidak tepat janji. Kecuali apabila ada yang urgent, maka ibu harus memberi kabar. Kak, mohon maaf, hari ini ternyata nggak jadi ke sana karena nenek sakit. Adapun anu Kak, ternyata itu Abi itu ada acara. Kadang-kadang anak sudah terlanjur kecewa. Ini hanya satu dari sekian banyak tips yang mungkin kita bisa bicarakan, tapi tidak mungkin kita bicarakan sekarang. Tadi yang satu lagi, setelah lulus dari pondok, ternyata anak maunya sekolah umum. Ternyata dia tidak minat di bidang agama. Rupanya dia merasa bahwa dia nggak sanggup di hafalan Quran, di hafalan hadis. Ternyata dia maunya IT. Bagaimana Ustadz? Maka saya bilang yang pertama, tidak mesti. Kalau nanti keluar di sekolah umum, terus kemudian dia tidak bisa jadi dai. Saya S1, S2 umum. Ustadz Abdul Tuasikal S1, S2 umum. Ustadz Rehan Al-Bahrain dokter. Ustadz Amin Nurbais S1-nya umum. Ustadz Amrullah Kanita sipil. Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah, kalau saya tidak salah itu nuklir atau fisika atau apa gitu. Ada banyak teman-teman di Jogja yang kuliahnya umum, tapi mereka tetap bisa ikut kelas-kelas dan ikut ma'had khusus untuk mahasiswa umum, yang nanti mereka ternyata bisa jadi dai. Dan apalagi IT, misalnya dia maunya IT. IT, kalau kita berpandangan baik misalnya, oh IT ini nanti kalau seandainya dia bangun IT-nya di pondok, tentu dia akan dibutuhkan. Berarti dia bisa berdakwah dengan jalur yang lain. Adapun tadi ibu bilang, saya khawatirnya nanti di sana itu ada banyak pengaruh-pengaruh buruk, maka kita katakan, ada sebagian kampus yang insya Allah lingkungannya bagus. Saya mungkin bisa kasih rekomendasi, di sekitaran Pogung, di sekitaran UGM, itu banyak ma'had yang sebenarnya kos-kosan, kemudian disewa untuk satu ma'had di situ sekaligus bikin kos-kosan plus pesantren mahasiswa. Dibina oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud, dibina oleh sebagian ustadz-ustadz yang di Jogja. Maka kalaupun dia maunya kuliah di pondok, kuliahnya kuliah umum, tetap insya Allah masih bisa diarahkan di lingkungan yang lain. Jangan dikekang, dibilang kamu harus jadi ustadz. Buat apa kamu hafalan kalau gini, kalau begitu. Kalau ternyata dia tidak menikmatinya. Karena kuliah juga butuh sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Mungkin ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan kembali yang nomor 13 sampai 24. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.